Oke, baik saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar nih dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan yang maha kuasa. Di video kali ini, saudara-saudara, di sini kita kembali dapat menyaksikan pernyataan dari salah satu netizen yang saya kutip dari akun TikTok ya. Seperti apa pernyataannya, langsung saja kita saksikan. Gibran itu wapres terbaik sepanjang sejarah, terbaik karbitannya. Masih di sidang Sekjen PDI. Menurut Ade Armando, Gibran itu wapres terbaik sepanjang sejarah. Iya, benar banget. Gibran itu wapres terbaik sepanjang sejarah, terbaik karbitannya, terbaik jualan nama besar bapaknya, terbaik fufu fafanya, terbaik tidak beretikanya, terbaik tidak bermoralnya. Bang Ade, lu ngomong ini pasti lagi tidur ya? Jadi ngelantur begitu. Gini ya Bang Ade, kalau lu bilang Gibran ini wapres terbaik sepanjang sejarah, terus apa kabarnya tuh bagaimana dengan Pak B.J. Habibie, Pak Tri Sutrisno, Pak Yusuf Kalla, dan wapres-wapres lainnya? Lu anggap mereka itu levelnya di bawah Gibran? Lu anggap mereka itu standarnya di bawah Gibran? Kalau ngomong tuh tolong dipikir dulu ya Bang Ade Armando, atau coba deh lu cari otak lu digorong-gorong juga. Sidang Sekjen PDI Perjuangan Bapak Hasto Kristianto pada hari ini, saksinya itu adalah Saiful Bahri, mantan kader PDI Perjuangan. Dan dalam kesaksiannya tadi, jelas Saiful Bahri mengatakan dengan tegas bahwa uang sebesar 1,2 miliar itu murni dari Harun Masiku. Saiful Bahri dengan tegas mengatakan bahwa Sekjen PDI Perjuangan Bapak Hasto Kristianto sama sekali tidak pernah memberikan uang. Sampai sini clear ya, bahwa Sekjen tidak pernah memberikan uang. Dan Saiful Bahri pun mengatakan bahwa dia sempat berpura-pura menelpon Pak Hasto agar Agustiani Tio itu percaya. Nah, clear lagi nih sampai sini. Ternyata apa yang disampaikan oleh Agustiani Tio, salah satu saksi beberapa minggu yang lalu, itu juga clear bahwa Saiful Bahri ini orang yang kerap kali menjual, mengklaim bawa-bawa nama Sekjen juga ibu. Jadi yang narasi ibu, perintah ibu, ya balik lagi karena Saiful Bahri orang yang kerap kali mengklaim. Sampai sini akhirnya titik terang, perlahan tapi pasti semua mulai terbuka. Udahlah KPK, masih terus penasaran karena kasus ini memang adalah kasus pesanan seseorang. Kalau memang ingin tetap menyudutkan, menjadikan Pak Hasto tersangka, cari Harun Masikunya karena dialah saksi kunci utamanya. Yang jadi pertanyaan buat gue, kemana Harun Masiku? Katanya, gue pernah baca pihak KPK ini pernah mengetahui titik koordinatnya Harun Masiku. Kenapa hingga detik ini tidak bisa ditemukan? Ini memang agak aneh. Siapa sih seorang Harun Masiku kok hingga detik ini nggak bisa ditemuin? Gue jadi curiga, jangan-jangan Harun Masiku ini memang sengaja disembunyikan buat alat menyerang PDI Perjuangan, karena secara logika selevel Harun Masiku nggak mungkin lah nggak bisa ditemukan. Atau jangan-jangan Harun Masiku cuma tinggal nama. Ya entahlah, kita lihat kelanjutan selanjutnya sidang demi sidang. Tapi yang pasti dari setiap sidang ke sidang, titik terang mengenai Sekjen PDI Perjuangan terus terlihat. Balik lagi, Tuhan tidak pernah tidur. Saudara yang saya kutip dari akun TikTok, seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Sebentar, jangan di skip dulu. Di sini kita kembali membahas hal yang sangat penting juga, saudara-saudara, di mana itu tentang Presiden Republik Indonesia yaitu Prabowo Subianto bertolak ke Kuala Lumpur, Malaysia pada Minggu 25 Mei 2025 hari ini ya, saudara-saudara, pada sore hari, di mana Prabowo berangkat ke Malaysia dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT. Itu yang ke-46 ASEAN yang diselenggarakan di Kuala Lumpur. Nah, lalu saudara-saudara, di sini Yusuf Permana dalam keterangan tertulisnya mengatakan, di Kuala Lumpur, Presiden juga diagendakan menghadiri KTT ke-16 BIMP EAGA, KTT ke-2 ASEAN GCC, KTT ASEAN GCC Cina, dan KTT ke-16 IMT GT
Itu kata Deputi Bidang Protokol Pers dalam Media Sekretariat Presiden yaitu Yusuf Permana. Lalu pada rangkaian KTT itu, saudara-saudara, Prabowo juga akan menghadiri sejumlah pertemuan mulai dari sesi plenari ya, sesi retreat, hingga sesi pertemuan dengan perwakilan Parlemen ASEAN, kepemudaan, dan bisnis. Iya. Lalu bersama para pemimpin ASEAN, saudara-saudara, itu Presiden Prabowo disebut akan membahas sejumlah isu strategis di kawasan. Pertemuan-pertemuan ini diharapkan menjadi salah satu momentum penting dalam upaya memperkuat peran sentral ASEAN di tengah dinamika global, kata Pak Yusuf Permana. Nah, lalu sebagai informasi juga saudara-saudara, rangkaian KTT ke-46 ASEAN akan digelar pada 23 hingga 27 Mei 2025 itu di Kuala Lumpur, Malaysia ya. Dalam rilis Sekretaris Presiden Prabowo beserta rombongan lepas landas ya melalui Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma itu di Jakarta menuju Bandar Udara Tentara Udara di Raja Malaysia Subang. Nah, lalu turut mendampingi juga saudara-saudara, itu turut mendampingi Presiden Prabowo dalam penerbangan menuju Malaysia, yakni Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Adapun keberangkatan Prabowo menuju Malaysia dilepas oleh Pangdam, saudara-saudara, yaitu Pangdam Jaya Maijen TNI Rafael Granada by Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto dan Pangkopsud 1 Marsma ya TNI Muzaffar serta dan Lanut Halim Perdana Kusuma bersama TNI Erwin Sugiyandi. Kehadiran Presiden Prabowo pada rangkaian KTT ke-46 ASEAN itu disebut menjadi komitmen Indonesia untuk memperkuat kerjasama dan menjaga stabilitas di kawasan ASEAN. Konferensi ini juga diharapkan mempererat hubungan kerjasama Indonesia dengan negara ASEAN, saudara-saudara. Iya, baik saudara-saudara, sampai di sini dulu pertemuan kita, pembahasan kita, di mana kita juga sudah mendengarkan pernyataan dari beberapa netizen yang saya kutip dari akun TikTok. Seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Dan juga kita sudah membahas tentang di mana Prabowo bertolak ke Malaysia hadiri KTT ke-46 ASEAN. Dan terima kasih juga buat saudara-saudara yang sudah menonton, yang sudah support aku. Terima kasih. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.